Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada rektor dan semua jajaran berbagai universitas Islam Indonesia semua yang saya hormati. Akhirnya ini cerita, tapi ini nyata nih. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu tidak ikut berebut ngambil air, karena air di sana susah. Terus saya tidak bisa, kita ini perempuan, kalau berebut pasti salah. Dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena wabuna syekh kabir, kita punya orang tua sudah sepuh, sudah tua. Karena Nabi ini orang yang punya mukjizat, terus Nabi Musa ada batu besar gitu, cara Jawa diangkat, digerukak, cara Jawa diangkat, kuat terus mengeluarkan air. Akhirnya itu sudah kamu ambil air di sini, kata Nabi Musa. Setelah itu beliau diam di tempat itu lagi, dua perempuan tadi pulang. Setelah pulang bilang ke abahnya, saya tadi ketemu seorang pemuda, lah ini kali ini ada katanya, ganteng. Jadi ini agak karena ada Nabi, yang dua perempuan tadi ada Nabi. Jadi nyifati cowok itu, saya tadi ketemu pemuda ganteng baik. Terus sama Nabi Syuaib, sudah kamu panggil lagi. Orang itu telah berjasa sama kamu panggil lagi, kita kasih sesuatu. Artinya terus ini dibabkan oleh Sayyiduddin Nabi Sallam. Adatul akhyar, tradisi orang-orang baik itu mukafa'ah, memberi imbalan sama yang berbuat baik. Jadi nggak bisa kita cara Jawa modal matur nuwun itu nggak bisa. Jadi itu keliru, itu nggak modal, nggak. Sehingga dibabkan faslun fi mukafa'atil ihsan bi misli al-afdhalah. Jadi bab seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau syukur-syukur lebih. Singkat cerita, akhirnya putrinya Nabi Syuaib kembali lagi ke Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa sedang bertarung dengan dirinya. Beliau berdoa gini sama Allah, ya Allah, saya ini orang baik. Jadi ngaku orang baik itu boleh, asal baik betulan. Saya ini orang baik, tapi saya ini butuh sesuatu. Tapi kalau saya minta sama yang saya kasih apa itu nggak baik, karena saya nanti tidak ikhlas. Tapi nyatanya saya butuh. Pas bergumam begitu, putrinya datang, terus bilang, inna abdi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Jadi lebih vulgar. Jadi ini tradisi Nabi sama Anda itu beda. Soalnya lagi ini sambil latihan bahasa Arab sama latihan filsafatnya orang-orang baik. Putrinya Nabi Syuaib itu tidak Nabi, sehingga kalau ngedikan lebih kasar. Bapak saya mengundang kamu supaya memberi opah atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi ada kalimat ajroma saqaitalan, pakai kata ajrun, ujur, opah. Padahal Nabi Syuaib tidak mengajarkan seperti itu. Setelah diceritain putrinya, tolong orang itu panggil. Saya ingin mukafa'ah, saya ingin membalas jasa. Tapi oleh putrinya itu dikatakan apa? Upah, jadi lebih kasar. Terus singkat cerita Nabi Musa ikut pulang karena beliau nggak tahu jalannya, beliau bergerak. Kata cerita itu entah kena angin entah apa, yang jelas nggak pakai celana, mungkin pakai maxi atau pakai rok itu. Agak terbuka sedikit karena Nabi itu ya Nabi betul memang. Sudah, Mbak, kamu jalan di belakang, nanti jalannya kamu yang mandu. Kalau saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang putrinya Nabi Syuaib di belakang. Terus kalau kanan kirinya dipandu, ayo kiri kanan gitu, soalnya gitu. Singkat cerita sampai di rumah sudah dihidangkan makanan yang lezat, yang mewah. Terus kata Nabi Musa, kita ini inna ahla baitin, kita ini dari keluarga terhormat yang tidak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Jadi mukadimahnya sudah keren. Kita ini satu keluarga punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu gak ingin dapat apa. Kata Nabi Syuaib, kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik itu rahmatur nuwun tapi menjamu. Pokoknya adu tradisi besar yang luhur tentu. Terus Nabi Musa dipaksa harus mau ikut apa? Makan jamuan. Yang mulai usia putrinya Nabi Syuaib tadi. Kata Nabi putrinya Nabi Syuaib muji-muji
bahwa pemuda ini qawiyyun amin, orang yang kuat karena bisa ngangkat batu besar, aminun terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apal, entah tumit, entah apa. Itu sudah satu kemewahan. Kalau di Arab lihat itu tuh kemewahan. Kalau di Indonesia kan enggak. Karena banyak pakai celana pendek. Jadi itu kalau di Arab. Sampai orang Arab itu kalau melihat resepsi itu senang. Padahal orangnya cadaran itu kadang hanya melihat tumit. Itu sudah mewahnya, bukan main. Di sini alhamdulillah ada mewah. Karena lebih ekstrim banyak. Akhirnya disifati amin. Terus ditanya sama bapaknya, kenapa kamu mensifati Musa itu qawi karena bisa ngangkat batu? Kenapa kamu sifati amin? Tadi dia di belakang kita karena melihat sesuatu. Tadi tumit, tadi hanya tumit. Minta kita di belakang. Karena Nabi Syu'aib tahu arahnya putrinya itu senang, terus masyhur itu. Terus Nabi Syu'aib menghentikan, inni uridu an unkihaka iftabnatayya hataini ala an tajurani tamanya hijat. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Tapi syaratnya kamu harus mengkhidmati saya bekerja di sini minimal 8 tahun. Karena Nabi Syu'aib itu pedagang, jadi kalau gratisan nggak mau. Jadi Nabi Syu'aib itu ya unik. Beliau Nabi yang besar karena dagang. Makanya masyhur setiap Nabi Syu'aib yang diperingatkan ke kaumnya apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asy'ar. Jadi ini bagian dari ulumul Quran. Jadi Nabi itu kelihatan polanya. Kalau beliau menghentikan perdagangan berarti beliau ditakdir profesinya itu dagang. Sehingga Nabi Syu'aib itu setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu menghentikan beliau apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asy'ar. Akhirnya terus di situ jadi ketentuan fikih bahwa maharnya perempuan itu tidak harus berupa materi, tapi boleh profesi. Jadi Nabi Musa itu tidak punya uang karena dia posisi orang pelarian ya dari Fir'aun. Tapi beliau sanggup jadi karyawannya Nabi Syu'aib berapa? 8 tahun. Imbalan dapat putrinya. Terus kata Nabi Syu'aib, fa'in asmamta asron famin indik. Tapi kalau kamu menjadikan itu 10 tahun maka ya enggak apa-apa. Ada kalimat lain, wa ma uridu an asyqa alaik. Tapi saya tidak ingin memperberat kamu. Singkat cerita Nabi Musa akhirnya mau. Terus kemudian beliau menyempurnakan sampai 10 tahun. Terus oleh Nabi Syu'aib itu dikasih tongkat. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu tidak dari bapaknya tapi dari mertuanya. Makanya terus sekarang banyak mantu yang ngincer warisan mertua itu. Itu ya ada sejarahnya. Jadi kadang-kadang mantu itu sopan itu harus dicurigai. Kan biasanya orang-orang sukses itu anaknya di Jakarta di mana-mana, ada satu mantu di rumah. Itu kadang modal balsem dapat warisan. Jadi kalau mertuanya sakit itu dikasih balsem, salon pas, kelihatan peduli sudah akhirnya dapat warisan rumah hidup. Itu tidak tahu itu haram apa enggak, kayaknya haram itu karena trik itu kategorinya. Karena dalam faraid itu mantu enggak termasuk ahli waris. Ngomong enggak kanggu kalau dalam faraid mantu itu orang enggak kanggu. Tapi ada sejarahnya mantu dapat apa? Tongkat sakti. Tapi intinya yang jasa besar Sayyiduddin bin Abi Salam adalah satu tarikh, satu manaqib itu menjadi hukum fikih. Itu kelebihan Sayyiduddin bin Abi Salam. Sehingga beliau itu semua cerita yang kelihatannya biasa saja, beliau tahu kalau itu menjadi ahkam fikih. Dan di sini betul yang dikatakan ulama di Quran ada 1000 hukum, 1000 cerita, 1000 pelajaran, 1000. Itu sebagian besar itu bukan langsung bahasa hukum kayak di kanon-kanon ilmiah itu enggak ya, memang bahasanya cerita biasa. Tapi di situ akan menjadi satu pelajaran betapa pentingnya seseorang peduli sama perempuan. Buktinya Nabi Musa tadi langsung peduli sama perempuan. Betapa pentingnya satu peradaban. Kalau lelaki jalan sama perempuan, sebaiknya perempuan yang di belakang, lelakinya yang di depan. Padahal di kondisi yang seharusnya perempuan di depan, karena ini yang tahu jalan. Terus betapa pentingnya mukafa'ah, kalau ada kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, tidak gratisan. Terus betapa pentingnya tradisi besar. Kata Nabi Musa, kita ini dari keluarga yang punya tradisi. Kalau berbuat baik itu tidak minta imbalan, juga ada yang dapat imbalan. Nabi Syu'aib membalas kita juga dari keluarga besar yang tidak ingin ada orang berbuat baik kemudian tidak dibalas. Itu kan luar biasa. Itu kalau di tradisi saya, keluarga kiai itu memang harus seperti itu. Kalau ngajar ya ngajar. Saya itu tidak pernah kepikiran di UI, di Wongpi atau di
masyarakat. Ya kalau ngajarnya ngajar saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah. Bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-manan al-hannan ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Annarisa nahnu ya Allah dzurriyyatuna man ahabbana wa talamiduna ya Allah. Rasulaka Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'allimul kitab wal hikmata yasakinaka al-'azim. Allahumma shalli ya Allah ala sayyidina Muhammad wa khalilika Ibrahim wa najika Musa wa sufika Isa. Wa man asyaddu ghairatan fika sayyidina Nuh wa jamil mursalin anbiya wa syuhada wa sholihin hasuna ulaika. Allahumma ya wa azikna halawata ta'limi kitabikal karim wa halawata ta'allumi wa halawata amal wa halawatal munajati fika alaka ya wa hatta nakuna ibadan laka wa ibadan nafrahu bika ya Allah wa nastasiu bika wa ibadan ya wa la nakunu fi qalbina illa anta wa anta wa ya fatiras samawati wal ardi ya waliyati fid dunya wal akhirah. Tawafani muslima wal hikmi sholihin rabbi usina nashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni wa adkhilna wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah li mahabbati kitabika wa hadaytana ya wa bi ta'allumi wa ta'limi kitabika wa hadaytana bil ghirati laka fika ya fadil hadaytana hab lana bil ladunka rahmah rahmatal hidayati fika wa laka fika ya Allah innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.